Bisnis UMKM Indonesia itu hopeless, menyedihkan. Apa benar? Let's talk about it. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast. Tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Hari ini kita akan ngebahas tentang UMKM Indonesia yang menurut gua hopeless dan menyedihkan. Menurut kalian gimana? Kenapa bisa kamu bilang hopeless? Hopeless, man. Iya, kenapa? Menurut gua hopeless karena banyak sekali mindsetnya ini dari UMKM yang menurut gue masih belum maju gitu ya. Contoh kayak kemarin ada beberapa UMKM yang belajar juga sama kita. Kaget banget gue, ya kan? Karena datanya di sini, ya kan. Baru 20% UMKM Indonesia yang melek digital. 84% bahkan belum digitalisasi, ya kan, nggak ngerti apa. Jadi kalau misalnya mereka bikin makanan, ya kan, atau jualan apa gitu ya, yang selalu dipikirin itu kayak jual di warung atau di depan di depan rumah, atau misalnya juga nitip toko, nitip, ya kan. Padahal itu udah zaman berapa, 10 tahun lalu kali, ya kan. Padahal zaman sekarang itu digital itu jauh lebih murah dan jauh lebih gampang mestinya. Tapi mindsetnya mereka tuh masih belum nyampe. Apa yang salah coba? Kenapa kok di era seperti sekarang masih ada banyak pebisnis yang nggak mau? Mereka tuh nggak mau atau nggak bisa? It's hard to say. Menurut lu gimana? Oh, diopernya begitu ya, Pak? Yes. Kalau menurutku, bisnis common sense-nya yang nggak punya. Karena gini, banyak orang di Indonesia mencoba membangun satu usaha, tapi mereka masuk itu nggak punya common sense-nya. Kenapa? Karena tidak pernah dididik untuk punya pemikiran entrepreneurship, tidak pernah dididik untuk bisa risk taking, nggak pernah dididik untuk bisa ngerti bahwa oh iya ya, aku harus investasi sekian untuk bisa mendapatkan sekian. Makanya banyak tuh kalau kemarin kasus investasi apa dan lain sebagainya, modalnya dia berharapnya mau jadi miliarder, modalnya cepeceng. 100.000 mau jadi miliarder. Itu kan bisnis common sense-nya aja kan udah nggak ketemu. Kan. Nah, jadi menurutku hopeless-nya karena common sense-nya nggak ada, gitu loh. Ya, contoh nih ya, contoh nyata. Lu jualan apa? Jus alpukat. Mau jadi miliarder. Common sense-nya dulu nih. Make sense nggak kalau lu cuma jualan ke tetangga-tetangga, jualan titip ke toko-toko, terus habis gitu mau jadi miliarder? Hanya lingkupnya satu kecil itu toh. Emang common sense aja jus alpukat bisa tahan berapa lama sih? Berarti nggak ada hubungannya dengan digital atau nggak digital, online atau nggak online? No, ada. Artinya kalau memang dia bisa ngelihat peluang di online, ya kamu harusnya create something yang memang bisa dijual online dong. Gitu. Lah, mana mungkin sekarang gini, kue kering, emang bisa sampai seberapa sih kue kering? Kue kering kan? bisa dapat miliaran, bisa men. Kue kering bisa sampai miliaran men. Agree, tapi nggak bisa dong kalau misalkan kue keringnya cuma dibikin, ya udah gue jualan kue kering, udah begitu toh. Terus mau jadi ini, nggak bisa, harus di konsep dong. Contoh, di konsep kayak gimana? Oke, dia fokus yang ngerjainnya untuk hampers lebaran. Udah seluruh poolnya difokusin ke sana, seluruh marketing effortnya dipool ke sana. Ada yang aku kenal satu brand, omsetnya itu bisa 15-20 M setiap kali lebaran. Setuju. Kalau menurut gue ini problemnya tuh di owner, guys. Ya kan? Ownernya ini kalau kita lihat ya, bisnis UMKM itu rata-rata dari mana sih ya? Dari misalnya dia mau pensiun, bikin, oke? Daripada nggak ada kerjaan, gue bikin bisnis, ya kan? Ada lagi yang misalnya dari karyawan, ya kan? Dia bikin bisnis, ya kan? Apa salahnya jadi karyawan? Loh, bukan salah. Mindsetnya, feelingnya tentang bisnis ini dia belum dapet, ya. Dan kemudian biasanya yang bikin bisnis juga ikut-ikutan doang, ya kan? Dia ngeliat, oh ini tahu gejrot rame, dibikin tahu gejrot, ya kan? Nasi goreng rame, bikin nasi goreng, ya kan? Martabak rame, bikin martabak. Jadi mereka ngikut-ngikutan tren, oke? Nggak ada yang salah dengan itu, oke? Bisa belajar. Tapi yang nggak diikutin itu adalah gimana cara marketingnya, bikin funnel dan lain sebagainya. Yang mereka ikutin adalah gimana caranya gue bikin makanan yang paling enak dan paling murah. That's it, gitu loh. Thinking levelnya menurutku yang nggak nyampe. Thinking levelnya itu gini, hopelessnya tuh di situ guys. Karena nggak dilatih itu tadi loh. Kita ini terbentuk sebagai masyarakat template. Ya. Masyarakat template itu kenapa? Masyarakat template karena pendidikannya kita mendidik kita untuk jadi masyarakat template. Disuruh gambar pemandangan, gambarnya
Dua gunung, ada jalannya, ada sawahnya, ada matahari di tengah-tengah gunung, ada burungnya sama semua lagi gambarnya. Huruf M, garis. Ya kan? Kita tuh masyarakat template. Sehingga mungkin anak sekarang nggak kayak gitu kan? Mungkin nggak. Tapi zamannya kita gitu. Nah, yang sekarang membangun bisnis kan yang diumumkan kita nih ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat kasusnya kayak begitu, kita ini kebentuknya sebagai masyarakat template, gitu kan. Jadi akhirnya apa efeknya? Efeknya adalah ya ketika kita ngelihat sesuatu, thinking levelnya masih thinking level yang paling rendah. Melihat di situ ada apa, diikutin itunya. Latah aja, gitu kan. Oh, apa jual batagor rame? Oke, gue ikut jual batagor. Latah aja, karena hanya melihat datanya. Tapi kalau thinking levelnya udah naik satu level, dia udah bisa belajar menganalisa dong. Oke, batagor itu rame, kenapa ya? Kok bisa ya? Ramenya setiap jam. Gimana cara gue bikin bedanya? Apa yang bisa gue bikin beda? Itu, apa yang bisa kita lakukan supaya aku nggak perlu compete head to head sama dia, tapi aku tetap laku. Aku perlu bukanya di mana? Ini kebanyakan nggak dipikirin begitu. Satu buka batagor, sampingnya buka batagor lagi, sampingnya buka batagor lagi. Jadi itu satu jalan jualan batagor, sama kayak di Jogja tuh. Satu jualan gudeg, satu jalan jadi jalanan gudeg. Sama kayak di Jakarta juga ada soto Pak Kumis tuh. Yang nggak tahu original yang mana, semuanya Pak Kumis asli, Pak Kumis apa Pak Kumis paling asli. Iya kan, bener kan ya? Maksud gua, come on man, you know, kenapa mesti kayak gitu loh ya? Thinking levelnya, critical thinking yang nggak main. Bahkan yang lucu nih di Pecenongan gue ingat banget ya, ada satu kan martabak Pecenongan terkenal, tau nggak jauh beberapa puluh meter dari situ ya kan, di seberangnya juga buka martabak Pecenongan dan tulisnya gini, martabak Pecenongan bukan cabang dari sebelah. Iya. Di Surabaya itu yang jual martabak manis. Buka lagi, bukan di sebelahnya lagi. Bukan satu jalan ini. Membedakan itu. Yang asli yang ini, yang samping palsu, yang asli yang ini, yang samping palsu. Yang datang bingung, ya kan ini jualan apa gitu ya. Itu kayak meme-nya Spider-Man yang Iya, di Surabaya pun kan juga sama, martabak manis di Terang Bulan Holland tuh kan. Oh iya. Nah, ya itu nggak kreatif abis lah orang-orang. Latah aja, nggak critical thinkingnya nggak main. Iya oke, yang paling terkenal apa Terang Bulan Holland kalau di Surabaya gitu kan. Dia bikinnya apa? Holon, Holin, Hulun. Gitu. Jadi nggak kreatif. Tapi gini ya, aku bisa sedikit paham loh kenapa mereka kayak gitu. Karena goalsnya mereka mungkin nggak seperti kalian, nggak seperti kita yang pengen bisa bikin kerajaan bisnis dan seperti apa ya. Dia cuma buat makan 10-20 juta sebulan udah beres. Udah happy dia. Iya. Itu kenapa aku harus repot-repot bikin brand lah, nama yang beda lah. Udah ngikut aja pasti dapat lah 10 juta. Ya mimpinya kurang besar. Berarti kan di situ problem utamanya. Lah, tapi ngeluh Pak. Ya betul. Masalah ngeluh. Di seminar dia apa ngeluh dia, ya kan? Kenapa ya omset gue gini? Gimana carain gedenya? Terus nyalahin pemerintah. Sekarang susah. Ini pro pemerintah ini. Ada hal yang memang akan affected karena makronya kayak begitu. Tapi banyak hal yang sebetulnya bisa kita kontrol sendiri, yang lu nggak kontrol. Menurut gue masalahnya itu adalah di pendidikan. Kementerian Pendidikan. Kenal lagi Kementerian Pendidikan. I mean serius, ya kan? Kita dididik dari kecil kayak lo ngomong tadi template, ya kan? Terus apa lagi, ya kan? Tidak berpikir critical thinking, ya kan? Yang diajarin apa sih? Pokoknya eksak-eksak, ya kan? Which is sekarang nih, come on man, nggak dipakai, lo pakai ChatGPT, lo pakai AI, habis semuanya. Ya kan? ini terutama untuk pendidikan ilmu-ilmu sosial. Ya kalau ilmu eksak misalkan matematika, fisika ya itu harus kayak gitu, nggak bisa gitu. Ilmu sosial memang problem. Aku waktu kuliah punya satu unek-unek, aku bilang ke dosenku, aku challenge sama dia, aku bisa dapat nilai A, nggak perlu harus masuk kelasmu, yang penting kasih tahu kamu itu babnya bab berapa. Aku pasti bisa A. Keren. Kan hafalan kok. Ngapain keren? Ya. Hafalan. Sama gue dulu juga. Ngapalin doang, yang ngapain harus masuk gitu. Iya. Dosennya jelasinnya juga sama, slide-nya tulisan definisi-definisi yang ada di buku, ngapain? Yes. Tidak berpikir kreatif. Iya. Nggak ada itu critical thinking. Ya itu kan mengambil ujiannya. Itu kan proses nggak ada critical thinkingnya sama sekali. Oh my god. Oke, ini internal joke guys. That's another joke ya. Maksud gua, that's crazy ya. Kita ikutin ujian itu, cuma diajarin ngisi form. Come on. Ngisi form, oke. Formnya kayak gini ya, centrong sini, centrong yakin kita bahas ini guys. Kita buka aja lah. Jangan deh. Nggak, kita ngomong lain. Tapi that's true gitu ya. Maksudnya gini misalkan ya. Dulu waktu pelajaran sejarah zamanku,
Kan kita mempelajari, oh ada peristiwa-peristiwa ya, peristiwa proklamasi, peristiwa Super Semar, peristiwa ini itu dan lain sebagainya. Tapi seharusnya kita itu kan kalau dididik untuk berpikir kreatif, dididik untuk punya critical thinking, berpikir kritis, semestinya itu kan pertanyaannya bukan Super Semar terjadinya pada tanggal berapa? Ya kan? Siapa saja yang terlibat di Super Semar? Siapa yang menuliskan proklamasi Indonesia? Loh, pertanyaannya jangan itu dong. Pertanyaannya dibikin kreatif supaya anak-anaknya mikirnya berpikir kritis. Oke, proklamasi Indonesia penulisannya seperti ini. Tak. Apabila kamu posisimu pada hari itu adalah posisinya Bung Karno, apa kalimat yang akan kamu tambahkan di proklamasi Indonesia? Gila ini. Cakep. Itu baru keren. Itu baru anak-anak dipaksa. Wah iya ya, apa yang akan menyempurnakan? Menteri Pendidikan harus catat. Proklamasi yang sudah keren ini, apa yang akan membuat ini menjadi lebih keren lagi? Apa yang membuat ini jadi lebih powerful? Bener. Itu yang baru seru. Nggak ngafal. Aku dulu disuruh ngafalin undang-undang loh. Oh my god. Ya kan? Undang-undang. Disuruh ngafalin semua. Amandemen 1, amandemen 2. Semua menteri namanya mesti dihafalin. What for? Nggak ada gunanya. Tapi mungkin ya hari ini udah dipegang sama Pak Nadiem, aku ngelihat ada perubahan. Apa perubahannya? Contoh nih, dia punya program Kampus Merdeka kan. Itu kurikulumnya dirubah emang. Nah, salah satunya adalah diwajibkan ada peranan perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta untuk terlibat di situ. Itu kalau di situ nanti melebar. Kenapa? Karena tidak semua daerah siap. Betul. Itu melebar banget nanti, itu pro kontra sekali. Karena kalau di Jakarta, di Surabaya, ya itu enak. Tapi enggak loh, hampir semua uni kayak begitu loh. Karena aku udah ngerasain ya, ngelihat anak-anak yang di kurikulum Kampus Merdeka emang better. Iya, tapi datang ke pedalaman-pedalaman. Oh iya. yang ngajar aja nggak ngerti masih. Jadi makanya yang ngomong efeknya. Karena kita dididiknya template seperti itu, kita tidak dibentuk dari awal untuk punya critical thinking skills. Akhirnya ketika itu kebawa ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, gitu. Nah, ketika kita bangun bisnis pun, baik skala UMKM maupun yang sudah naik kelas, masih bisa loh. Ada yang masih punya mindset yang salah. Tapi ini benar ya, kan kita ngelatih UMKM kan banyak banget. Dan aku yang paling sebel kalau ada pertanyaan itu, Pak ini yang mana yang diklik coba? Itu masih sering. Ngerti nggak? Maksudnya kamu tinggal klik aja gitu loh. Kan nggak salah, nggak rusak. Kalau salah pun tinggal kamu klik back. Salah tinggal back aja. Itu masih banyak. Takut sekali salah. Takut salah itu banyak. Dan nggak ada common sense ya maksud saya ya. Common sense itu kan simple ya. Ya kayak kamu tadi ngomong critical thinking ya. Jadi pemikirannya itu kayak dia takut salah, kemudian pokoknya lu kasih tahu gue aja, gue ngapain lah, gue kerjain gitu. Dia cuma sekedar apa sih? Kadang ini udah tahu ya. Dia cuma mengkonfirmasi ini benar yang aku lakuin. Nah, itu loh. Itu nyebelin banget. Itu nyebelin banget. Ya. Ini benar ya Pak, yang ini Pak ya. Yang makanya nggak maju. Coba aja gitu kan. Makanya nggak maju-maju. Dulu soalnya kurikulum pendidikan itu dibuat untuk industrialisasi. Yeah. Jadi semua harus sesuai SOP. Makanya kita diajarin SOP Pak. Aku pertama kali belajar ilmu komputer waktu SD berarti aku tuh. Pertama kali belajar ilmu komputer, tahu nggak yang diajarin apa? Oke ya semua ujiannya ini udah dilatih ya, diajarin apa? Ujiannya tau nggak apa? Apa? Gimana caranya copy paste? Klik file, edit, copy. Gue ingat banget. File, tanda panah, edit, tanda panah, copy. Nah begitu loh. Iya. Masa iya sih? Kalau zaman sekarang gini ya, itu kita masih pakai kurikulum mungkin dari zaman Belanda kali mungkin ya. Sekarang udah beda. Mungkin sekarang udah beda. Oke, balik ke UMKM ya. Aku callback dari ngajar-ngajarnya kita ya. Mereka itu kadang lebih suka dikasih rumus dibandingkan disuruh dikasih framework buat dia nyari rumusnya dia sendiri. Iya. Gimana? Dia itu lebih senang dikasih rumusnya langsung. Jawabannya bahkan. Ya. Jawabannya bahkan ya. Kalau disuruh kalau kita kasih frameworknya dia nggak mau. Ya. Dan gini, aku bilang rumus tuh gini Ton. Kadang-kadang itu ada juga sih pelatihan-pelatihan di luaran sana itu yang memang harus kayak gini ya, harus ngikutin persis plek sama si mentornya. Ya. Nah di Gimaru kan nggak kayak gitu. Ya. Kita kan nggak pernah. Kenapa? Kita tahu banyak industri. Skincare bisa, tapi ternyata fashion lain. Terus B2B lain. Kan nggak mungkin rumus itu bisa dipakai ke semua bisnis. Itu kenapa aku nggak suka rumus. Aku lebih suka di atasnya rumus itu framework utama. Gimana bisa jadi rumus itu tadi? Gimana berpikirnya? Framework itu pola pikir. Pola pikirnya. Dia berpikirnya gimana, prosesnya, thinking thoughts-nya lah. Thinking flow-nya. Makanya gue bilang UMKM Indonesia tuh hopeless.
Karena nggak bisa mikir, bukan nggak bisa mikir, nggak mau mikir dan males. Intinya males ya, lu kasih tau gue aja lah kayak gini, ya kan? Kayak misalnya, ya kita ngajarin nggak usah inilah, misalnya konten aja ya, konten ya kan. Pak gimana sih gini, kita udah kasih tau kayak gini, tetap aja nggak diikutin, gitu loh. Tetap aja dia bikin dengan gaya sendiri, lebih nyebelin lagi. Ya kan? Dan yang lebih konyol lagi ya, I agree ya, misalkan kita ngelihat, kita udah ngajarin kayak begini. Karena mereka tuh nggak terbiasa untuk berpikir kritis. Akhirnya misalkan nih kita kasih satu contoh. Kalau dia udah punya critical thinking level, dia bisa mampu untuk menganalisa itu kan berarti seharusnya lu masih, meskipun dikasih contoh dari industri yang berbeda atau jenis produk yang berbeda, sama-sama industri makanan nih misalkan, tapi contoh makanannya berbeda, lu jangan nanya kalau ini ngomongin basreng, yang ini ngomongin keripik. Oke Pak, itu kan basreng. Kalau keripik gimana? Lah, kumaha Bun? Barusan dijelasin frameworknya basreng. Gitu. Gimana banget sih? Tuh kayak gitu tuh. Ya kan, maksudnya tolonglah gitu. Maksudnya kalau misalkan kita belajar, itu kan kita belajar menganalisanya, bukan belajar plek ketiplek gitu kan. Yes. Gitu. Itu yang selalu menurutku ya, itu fatal banget. Kita tuh terlalu banyak orang-orang yang nggak diajarin caranya berpikir kritis. Makanya akhirnya gampang banget kena hoax. Iya, betul. Ini begitu diomong kayak begini kagak dianalisa, dimakan langsung. Nah, cuman ini ada sisi positifnya. Nah, bingung kan? Kok bisa ada sisi positif? Sisi positifnya adalah UMKM yang bisa critical thinking, yang bisa lebih kreatif, nggak usah lebih hebat 100% daripada yang lain. Lu cuma hebat 20% aja, lu sukses. Di Indonesia. Saingannya dikit. Saingannya dikit banget. Beneran. Betul. Kayak kita ngelatih misalnya berapa 100 orang. Yang jadi berapa sih? 1-2%, bayangin ya. Ya, yang bener-bener sukses. Tapi begitu suksesnya beda banget. Ya kan? Kayak alumni-alumni kita yang luar biasa, ya kan? Contoh kayak siapa ya? Ada Mam Uung, ya kan? Ada Olympic Furniture, ya kan? Ada toko Mas Gajah, banyak banget semuanya. Oke guys, jadi konklusinya gimana? Menurut kalian, ya kan? Gimana sih caranya untuk UMKM keluar dari hopelessness dan keadaan yang menyedihkan ini? Oke, kalau aku punya pandangan dari sisi mindset dulu dibenerin, ya. Dan itu bukan tanggung jawabnya itu semua ya, termasuk pemerintah ini mestinya harus turun tangan gitu ya. Aku nggak tahu gimana caranya. Pemerintah harus punya satu pelatihan kah atau apapun lah ya, yang membuat mindsetnya para pelaku UMKM ini itu bisa paling tidak ya standarnya pebisnis lah. Contoh tadi misalnya jangan takut untuk nyoba itu ya. Masa mau nyoba ngeklik aja takut. Dan itu kan banyak banget masih ya kita temuin sendiri gitu loh. Minta hasil jadinya, nggak mau mikir sendiri. Ini kan basic mindset yang mestinya mereka punya sebelum dia even belum mikir untuk terjun bisnis. Kamu punya itu dulu gitu loh. Nah ini harus dipikirin. Mungkin dari sejak pendidikan SD, SMP, SMA seperti Anton tadi bilang, itu apa sih kan itu ada keilmuan sendirilah ya. Para ahli-ahli jago-jago itu gimana caranya supaya generasi mendatang itu jauh lebih punya jiwa entrepreneurship. Meskipun dia bukan jadi pebisnis, tapi jiwa entrepreneurship-nya sudah ditanamin sejak dari dia sekolah. Setuju. Kalau dari aku sih lebih ke arah, tadi ada pertanyaan yang kita bahas, apakah sebetulnya UMKM ini tidak bisa sukses karena nggak mau atau nggak bisa? Gitu. Kalau menurutku nggak mungkin lah ya, ada yang nggak mau sukses gitu kan. Tapi nggak bisanya ini kan ada urutannya gitu. Maksudnya kalau dia nggak tahu apa yang dia nggak tahu, ya nggak akan bisa diperbaikin. Karena kan dia nggak tahu yang dibutuhin itu sebetulnya apa. Nah jadi kalau menurutku yang paling dibutuhin sama mereka adalah ya belajarlah untuk mulai menjadi analis. Seseorang yang bisa menganalisa segala sesuatu yang dilihat di sekeliling kita, seseorang yang punya kemampuan berpikir kritis, itu sehingga ketika melihat sesuatu jangan cuma jadi penikmat atau penonton, tapi belajarlah menjadi analisnya, itu. Nah kebanyakan kalau di Indonesia dibalik, tidak pernah menganalisa tapi jadi komentator. Nah seharusnya kita berubah, itu belajarlah untuk menjadi seorang analis yang hebat, sehingga ada sesuatu yang bisa kita serap dari situ, kita bisa bangun strategi kita. Setuju. Nah kalau dari menurut gua permasalahan hopelessness dan menyedihkan ini itu memang bukan langsung dari UMKM-nya, tapi ini adalah masalah dari akar permasalahannya, fundamentalnya dulu, ya kan? Kenapa orang bisa nggak berpikir kritis? Kenapa orang bisa nggak kreatif? Kenapa common sense aja tuh nggak punya? Terus yang diberesin pemerintah ini cuma ngomong masalah permodalan, pinjem duit, buat apa?
Ya kan? It's not that. The problem is not that. Ya kan? Kalau orang ini bodoh, ya kan? Mau pinjemin duit 1 miliar 2 miliar ya habis. Tetap aja karena dia nggak bisa ngatur duitnya, ya kan? Karena dia nggak bisa bikin UMKM-nya itu jadi gede, ya kan? Skalanya bisa gede, jadi brand-brand gede, nggak bisa. Karena kenapa? Ini darurat menurut gua, ya kan? Cobalah belajar ya di Jepang, di China, di Korea, ya kan? Itu dari kecil, ya kan? Budaya itu dibentuk. Budaya itu bukannya istilahnya apa ya? Budaya itu bukannya nanti udah gede dia bisa belajar sendiri, enggak. Dari TK, lo coba lihat ya, oke? Dari TK kita udah diajarin macam-macam. Kenapa nggak diajarin misalnya kalau di China yang ada beberapa mungkin bisa dikasih lihat klipnya ya, dia belajar masak, ya kan? Dia belajar bikin makanannya sendiri atau dia ngapain? Kalau di Jepang misalnya ya, dia diajarin untuk mandiri dari awal. Itu kan menimbulkan apa ya? Menimbulkan feeling atau menimbulkan proses berpikir yang beda. Dibandingin suruh ngafalin semuanya kayak gitu, itu nggak ada gunanya, ya. Jadi I hope ini juga bisa nyampe ke Kementerian Pendidikan. Kalau bisa tolong di komen guys, menurut kamu sendiri gimana?